Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang konversi hak atas tanah. Adapun kelompok saya yaitu Adrianto, saya sendiri, Rivalni, Gustayube, dan Asbia. Ya, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai menjelaskan tentang pengertian konversi. Pengertian konversi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konversi dapat diartikan sebagai perubahan dari suatu sistem yang lain. Di samping itu, konversi dapat juga bermakna perubahan pemilikan atau suatu benda, tanah, dan sebagainya. Ini adalah mengubah nilai suatu sistem, suatu ke nilai suatu yang lain. Sebagaimana diketahui sebelum berlakunya UU PA, berlaku bersamaan dua perangkat hukum tanah di Indonesia. Satu bersumber pada hukum adat disebut hukum tanah adat dan yang lain bersumber pada hukum barat disebut hukum tanah barat. Dengan berlakunya hukum agraria yang bersifat nasional UUPA, maka terhadap tanah-tanah dengan hak barat maupun tanah-tanah hak adat harus dicarikan padanya di dalam UUPA. Untuk dapat masuk ke dalam sistem dari UUPA diselesaikan dengan melalui lembaga konversi. Beberapa ahli memberikan pengertian konversi yaitu AP Perlindungan menyatakan konversi itu sendiri adalah pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berpunya UUPA untuk masuk dalam sistem dari UUPA. Sedangkan menurut Budi Harsono menyatakan konversi adalah perubahan yang lama menjadi satu hak yang baru menurut UUPA. Adapun tujuan dan hukum konversi. Tujuan konversi dengan diperlakunya UUPA yang menganut asas unifikasi hukum agraria, maka hanya ada satu sistem hukum untuk di seluruh wilayah tanah air. Oleh karena itu, hak-hak atas tanah yang ada sebelum UUPA harus disesuaikan atau dicari padanannya yang terdapat di dalam UUPA melalui lembaga konversi. Tujuan pendaftaran konversi tanah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah atau menghasilkan surat perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah atau menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi dengan demikian tujuan dikonversinya hak-hak atas tanah pada hak-hak atas tanah menurut sistem UUPA di samping untuk terciptanya unifikasi hukum pertahanan di tanah air dengan mengakui hak-hak atas tanah terdahulu untuk disesuaikan menurut ketentuan yang terdapat di dalam UUPA dan untuk menjamin disesuaikan menurut ketentuan yang terdapat di dalam UUPA dan untuk menjamin kepastian hukum juga bertujuan agar hak-hak atas tanah itu dapat berfungsi untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil makmur sebagaimana yang diciptakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat. Adapun dasar hukum konversi, adapun yang menjadi landasan hukum konversi terhadap hak-hak atas tanah yang ada sebelumnya berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 adalah bagian dari UUPA tentang ketentuan-ketentuan konversi yang terdiri 9 pasal yaitu dari pasal 1 dengan pasal 9 khususnya untuk konversi tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat dan sejenisnya diatur dalam pasal 2, pasal 6 dan pasal 7. Ketentuan-ketentuan konversi di samping itu untuk melaksanakan konversi yang dimaksud oleh UUPA dipertegaskan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 yaitu tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah. Konversi hak-hak atas tanah adalah penyesuaian hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Sedangkan menurut AP, perlindungan konversi hak-hak atas tanah adalah bagaimana pengaturan dari hak-hak atas tanah yang ada sebelumnya berlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem UUPA. Ya, itulah penjelasan tentang pengertian konversi. Adapun materi selanjutnya yaitu cara terjadinya konversi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gustayube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gusti Ayube. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 3 yaitu cara terjadinya konversi. Cara terjadinya konversi ada 3 yaitu yang pertama terjadi karena hukum adat. Dasar ketentuan tersebut bersumber pada pasal 56
yang menentukan bahwa selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang. Terjadinya hak atas tanah menurut hukum adat biasanya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Cara-caranya tersebut kemudian akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum. Sebab permukaan hutan yang tidak teratur dan membabi buta tentu pada gilirannya akan menyebabkan akibat yang sangat merugikan. Pemerintah tidak menentukan dalam bentuk undang-undang melainkan baru memberikan pedoman untuk dapat menentukan bahwa suatu hukum adat tersebut masih ada berlaku di daerah setempat, yaitu berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Negara Agraria atau BPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, yaitu bahwa penentuan masih adanya hak ulayat dan peraturan lebih lanjut pelaksanaan ditentukan di dalam peraturan daerah atau Perda. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan penentuan oleh pemerintah daerah dengan mengikut sertakan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi yang mengelola sumber daya alam. Pasal 6 dan pasal 5 ayat 1. Dan yang kedua yaitu terjadinya karena penetapan pemerintah. Ditetapkan hak milik yang terjadi karena penetapan pemerintah diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Peraturan-peraturan pemerintah pemberian hak atas tanah menurut penetapan pemerintah ini diberikan dari tanah yang semula berstatus tanah negara atas dasar peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN nomor 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemerintah dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara. Peraturan ini mencabut ketentuan peraturan Menteri dalam negeri nomor 6 tahun 1972 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah. Dan yang terakhir, yang ketiga, terjadinya karena ketentuan undang-undang pasal 1 ketentuan konversi yang menyatakan hak egondom atas tanah yang ada. Mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 192. Untuk memperoleh hak-hak milik atas tanah tersebut dilaksanakan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah dan pemegang hak untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal ini ada 3, yaitu yang pertama pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. Yang kedua pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dan yang terakhir pemberian
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ya, itulah yang saya jelaskan tadi, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivalni. Perkenalkan, nama saya Rivalni. Saya akan menjelaskan materi tentang konversi hak atas tanah adat. Tanah milik adat terdiri dari hak masyarakat adat dan hak perorangan, yang mana hak masyarakat adat itu terdiri dari hak ulayat dan hak desa. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sedangkan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itu dikenal dengan hak ulayat. Hak-hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada. Misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat. Sementara itu, tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa atau untuk kepentingan sosial. Pada dasarnya, tanah ulayat adalah aset desa, yaitu dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, permandian umum, dan aset lainnya milik desa. Tanah milik desa atau tanah desa dengan hak ulayat sama-sama merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada. Misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat. Sementara itu, tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa atau untuk kepentingan sosial. Pada dasarnya, tanah ulayat adalah aset desa, yaitu dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa hasil pertanian,
hutan milik desa, mata air milik desa, permandian umum, dan aset lainnya milik desa. Tanah milik desa atau tanah desa dengan hak ulayat sama-sama merupakan tanah milik adat yang menjadi hak masyarakat adat. Akan tetapi, yang menjadi pembeda di antara tanah desa yaitu di atas tanah ulayat terdapat hak ulayat dan dikuasai suatu masyarakat hukum adat tertentu, sedangkan tanah desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbia dengan NIM 18024050060. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Rivalni, yaitu hak konversi hak tanah atas barat. Ada 3 hak atas tanah barat, yaitu yang pertama hak egendom, adalah hak untuk membuat suatu barang secara luas dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditepati oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak egendom merupakan hak yang paling sempurna. Hak egendom dapat dikonversi menjadi hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai. Namun apabila terhadap hak egendom tersebut dibebani hak hopstal atau hak erfat, maka konversinya harus atas kesepakatan antara pemegang hak egendom dengan pemenang hak hopstal atau hak erfak. Yang kedua itu hak hopstal adalah hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman di atas sebidang tanah orang lain. Yang ketiga, hak erfak adalah hak untuk memetik kenikmatan seluas-luasnya dari tanah milik orang lain dan mengusahakannya untuk waktu yang sangat lama. Ada 3 hal dalam hak erfak. Yang pertama itu hak erfak untuk perubahan kebun besar dapat dikonversi menjadi hak guna usaha. Yang kedua, hak erfak untuk perumahan dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan. Yang ketiga itu hak erfak untuk pertanian kecil tidak dikonversi dan dihapus. Dari yang keempat itu hak gebruk adalah hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya. Hak gebruik dikonversi menjadi hak pakai. Yang kelima itu Brooklyn adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu merayakan benda dengan cuma-cuma kepada pihak lain untuk dipakainya dengan disertai kewajiban untuk mengembalikan benda tersebut pada waktu yang ditentukan. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.